dua. Dibisikkan sama Bang Asar nanti, saya awal bulan 2 umroh. Bisa kalian bayangkan seandainya banyak kalian kasih, belanjakan duit itu di Makkah, di Madinah, sorga bagian kalian besok. Iya kan Bu? Iya kan Bu? Nah, dengar itu Pak. Itu masyarakat Bapak yang ngomong itu. Tahu. Sampai di mana tadi Pak? Belum salam saya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Balang ditangkap di halaman. Dari cara Bapak Ibu memang menjawab salam, saya yakin betul Bapak Ibu belum makan malam. Sedih saya nengoknya loh Bapak Ibu. Dari tadi kue kotak. Nah ada aku tengok nasi kotak ini tengok Bapak. Cuman Ustadz yang spesial minumnya pakai teh manis, manajer saja tuh air putih. Apa ndak bolak balik Bapak ke kamar mandi nanti gara-gara ceramah. Kasihlah nasi kotak itu. Ustadz belum makan, saya udah makan tadi Pak. Demi Allah udah makan saya. Saya cuman kasihan aja menengok Bapak Ibu. Ibu udah makan belum? Udah makan kan belum? Nah, bayangkan Pak, belum Pak. Pak manajer tanggung jawab itu. Ada masyarakat diundang belum makan, lapar mereka mengutuk hatinya, neraka jahanam besok. Itu kali Ustadz ngomongnya, karena beliau tadi belum apa-apa, awal terus ditembaknya. Maka giliran awal lagi Pak, ini panjang ini. Hati-hati Bapak, menembak-nembak Ustadz, 2 kali kena nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam-tanam sedaun salam, salam ditanam di pinggir kali. Dari cara Bapak Ibu menjawab salam, sepertinya malam ini memang spesial sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, sama-sama kita angkat tangan, kita aminkan doa terbaik malam hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan acara ini dari awal sampai akhir seperti harapan panitia. Pulang nanti ada yang kita bawa pulang untuk amal ibadah lebih baik lagi, insya Allah. Angkat tangannya. Allahumma faqihna biddin, amin. Wa 'allimna ta'wil, amin. Wahdina ila siratikal mustaqim, amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Wa ballighna ila Ramadan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Udah selesai doa, pulang kalian. Biasanya kan tutup dengan doa itu, ya kan Bapak? Itu doa pemangkal namanya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, hadir bersama kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin kita. Saya dengar tadi satu Bapak manajer kebun tandun. Yang mana orangnya Pak? Yang baju merah maron. Satu lagi Bapak manajer PKS Andun. Ya Pak ya? Bapak yang pidato tadi. Oh, Bapak tunjuk-tunjuk Pak Asar.
Kita doakan pemimpin kita ini sehat-sehat, panjang umur. Makin barokah rezeki mereka. Makin sayang sama kita. Bapak perhatikan tadi grup Rebana. Dulu saya pernah sini mengisi Pak. Sebelum mungkin Bapak manajer, saya ingat terataknya cuma satu. Kecil, sepi Pak. Malam ini manajer 2 hadir, ramai melimpah. Di absen nih Bapak Ibu. Kalau tidak hadir Islam Emrat besok dipotong gaji, ada begitu? Memang betul-betul ikhlas Bapak Ibu. Bagaimana Bapak tengok tadi suara vokalis itu sampai fals. Itu sampai-sampai Bapak, itu sedang beliau itu mengatakan, tolonglah kami. Aku nggak bisa ingat persis Pak, entah 2-3 tahun lalu saya mengisi di sini. Tapi yang jelas saya ingatku tetap itunya seragam mereka. Iya kan Kak? Tengok, mana tahu Bapak pikir aku mengada-ada. Tolong kakak berdiri dulu satu. Betul nggak tadi sampaikan ini? Biar cair kalian. Aku nggak ada ngambil pi ini, cuma aku perjuangkan kalian. Kalau mau kalian berdiri, betul apa enggak seragam ini dulu tahun saya misi? Betul kata mereka. Seluas ini kebun Pak, nggak bisa kalian berikan mereka itu penampilan mantap. Penampilannya luar biasa, terhibur kita Pak. Bapak sendiri mengatakan tadi, waktu kecil saya suka betul mendengar lantunan-lantunan sholawat. Betul tak Bapak Ibu? Dulu Bapak masih kecil suka lagunya. Sekarang Bapak sudah besar, Bapak pikirkan seragamnya. Allahu Akbar. Semangat kalian ini. Aku tengok tak mendukung kalian ini. Mestinya yang lebih kuat takbirnya, karena kalian yang diperjuangkan harus lebih kencang takbir kalian. Mana yang lain? Yang hadir ini saja Pak, cuma berempat orang. Itu aja beli bajunya, yang lain gak usah. Supaya menyirit sedikit. Allahu Akbar. Kalau seandainya itu Bapak lakukan pun, itu juga kata Nabi, wa mata soddaqo faqadha, itu untukmu juga, itu menolong engkau besok. Kenapa bukan seorang putih yang belikan? Aku saja minta dibelikan. Cemana ceritanya Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya awak punya duit banyak, posisi strategis, manajer lagi, tinggal tunjuk saja. Apalah sulitnya 16 pasang baju Rebana. Tepuk tanganlah kalian, Tuhanku. Kalau juga tak cair, berarti Pak Manajer seolah-olah peka, betul? Kalau cair, alhamdulillah. Kalau enggak cair, na'udzubillah. Ibu kalau dikasih grup Rebana pakaian seragam, cemburu enggak kalian? Memang tak baik hati orang ini Pak. Kalau sempat lelang seragam kita malam ditumpur juga perusahaan nanti balik. Sudahlah, kalau itu mau Pak Manajer buat demi agama kita ini, alhamdulillah. Asbab kebaikan manajer yang 2 ini hadir, menjadi bertuah acara ini, terhormat acara ini, terpatri acara ini. Mudah-mudahan anak cucu keturunan mereka menjadi anak soleh dan soleha. Amin. Nanti ku doakan anak cucunya, belum kutanya, udah nikah apa belum nih? Udah nikah kan Pak? Saya pernah ceramah, karena hidup kamera, tak boleh saya sebut kebun mana. Ku doakanlah semoga keluarga Bapak sakinah mawaddah warahmah. Rupanya manajer tuang nazar budak. Gak usah kalian bisik-bisik Pak, ada itu jumpa saya. Allah Akbar, rupanya tak ada bininya. Ditengoknya aku tajam. Apa pula dipikir kau? Baru dapat bisikan, ya Allah, gak ada bininya rupanya Pak. Itu banyaknya duit, apa tak bisa lah dia ambil satu bini ramainya manusia, pikirku.
Awas saja tak ada duit, mau pengen berdua aja. Kawan duit banyak, ada mentalnya. Itu saya dari pinggir tadi itu saya bilang, datang kakak di tempatnya saya, ikut nggak orang tuh? Kakak sedang nanya saya, ikut nggak istri? Saya bilang anak masih kecil, saya sendiri datang. Saya bilang kalau mereka berdua, tentu saya bawa satu. Saya bilang sama Pak Hasan, aku pun mau nambahnya ini kata dia. Coba kalau samping kakak itu, macam kucing baru kena siram air panas juga itu dia. Tak berani Pak. Awak kan memegang mikrofon aja nih berani Pak. Kalau samping orang rumah tidak juga nih Pak. Sama penanggungan kita. Tidak ada mental lawan Pak. Tapi paling tidak begitulah Pak. Rupanya masih lengkap keluarga, ada pula anak. Asbab kebaikan Bapak malam hari ini hadir. Mudah-mudahan barokah rezeki anak-anak semua menjadi soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saya pandang wajahnya satu persatu. Guru-guru saya banyak di sini, ibu-ibu saya banyak di sini, asatijah ustazat. Saya perhatikan dari raut wajahnya orang-orang berilmu. Kenapa harus ustaz yang ngasih tausiah? Ini hanya menumpang tua. Zamannya saja begini. Memang lagi musim-musimnya Bapak Ibu, ustaz itu viral, usianya sekitar jamaah tuh sukanya dari 25 ke 40. Kalau ibu menengok saya, berapalah umur saya yang cocok malam ini? 35, itu menyenangkan hati saya. Ibu 56. Oh, itu memang ibu udah nggak sor menengok saya. Serius lah Bu, ibu menengok saya begini, berapa umur saya cocoknya? 35, sekitar 36 lah ya kan Bu? Tidak tua kali, muda kali pun tidak. Artinya peluang kalian untuk mengganggu saya ada. Itu Bapak Ibu. Karena momennya sekarang lagi banyak-banyak musim pelakor Pak. Saya kemana-mana berceramah itu kalau tidak ikut istri, makanya kamera harus hidup. Nanti ditontonnya ini, YouTube kita Pak Manajer, YouTube UJR Channel, subscribe, like, and share. Ada nanti di YouTube ini. Makanya kalau dari seleksi di YouTube itu, mana Ustadz Rangkuti ceramah honor paling rendah, itu dibaca YouTube tuh Pak. Hati-hati Bapak nanti. Kalau sampai viral nanti PKS ataupun kebun tanduni, nauzubillah. Mohon maaf itu Pak. Masa selama ini jamaah 1000 orang tak bisa. Ibu jangan ketawa terus, pikirkan yang saya sampaikan tuh. Ibu menyinyir aja dari tadi gitu. Mudah-mudahan orang-orang yang hadir malam hari ini yang kurang sehat Allah sehatkan. Yang hadir malam hari ini yang tadi mungkin berangkat dari rumah bermasalah rumah tangga, pulang dari sini Allah selesaikan masalahnya. Ada tadi berangkat ke sini mungkin memikul beban pikiran, hutang melilit pinggang, kredit di mana-mana. Semoga barokah kajian malam ini Allah angkat semua hutang-hutang kita. Mana lebih kuat aminnya, minta doa diantara yang 3. Langsung kakak tuh bilang hutang Pak Ustaz. Coba tunjuk tangan ibu yang di tenda dari pangkal sampai ke ujung. Yang tak punya hutang angkat tangan. Yang tidak punya hutang angkat tangan. Nggak ada hutang Kak? Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Hanya kalian yang tak punya hutanglah hakikatnya yang bisa menikmati hidup ini. Betul? Yang punya hutang itu kata Rasulullah, dia akan sengsara di siang hari, tak bisa tidur di malam hari, tersiksa. Saya tadi kesini dijemput mobil perusahaan, Innova Ribbon hitam, enak betul, ketidur saya di jalan. Biasa saya nyetir sendiri, tidak pernah saya tidur. Kalau tidur saya pasti kecelakaan. Betul Bapak Ibu? Artinya saya sedang bercerita, nyaman betul lah mobil kalian itu. Mikir saya, kalau Pak Manajer sedekahkan ke saya itu, lancar dakwah nih, insya Allah itu contek. Jangan contohnya. Dengar dulu baik-baik. Bukan itu ending cerita.
Kalaupun Pak Manajer kasih ke saya dengan keadaan ekonomi saya paksakanlah diri saya. Saya tahu tuh, kalau di kredit 5-6 juta sebulan tak kemana Pak. Dengan tipe model saya ini cuma penceramah, berapa kali ceramah tuh sebulan bayar kredit Pak. Kacau juga kan Pak. Berarti saya belum cocok pakai itu, kecuali dikasih gratis. Itu lain cerita Pak. Tapi maksud Ustadz gimana? Orang yang terlihat satu sisi dia mewah, yang terlihat satu sisi mungkin dia uah, tapi kalau masih tetap melilit di pinggangnya hutang, sebenarnya AC Inovaribon itu pun tak sejuk, berubah menjadi panas karena mikirkan kredit. Baru saja dinaiki pasang AC full. Kenapa abang berkeringat, kata bininya? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 31. Allah Akbar. Tanggal 2, 7 juta lagi. Sempat meleset sehari, gajian besok, kena denda lagi. Allah Akbar. Berarti siapa yang bahagia itu? Yang tidak punya Ada nggak Nabi ajarkan doa supaya kita jangan terlilit hutang? Adalah. Allahumma inni a'udzu bika minal ajazi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhul wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dua penyakitnya. Asal engkau dililit oleh hutang, siap-siap engkau akan wa qahrir rijal, kau akan dikuasai orang lain. Kalau Bapak Ibu punya hutang sama saya, suka-suka saya ngomong, jangan main-main. Jangan banyak kali cakap. Bapak 100 juta masih ada hutang Bapak sama saya. Jangan petantang-petenteng ya. Ngomong di kedai kopi tak bisa sembarang Pak. Bapak punya hutang sama saya. Wa qahrir rijal. Saya sedang menguasai hidup Bapak. Bapak-bapak yang sudah terlanjur berhutang, selesaikan hutang, jangan kalian hutang lagi. Ibu-ibu yang sudah terlanjur kredit-kredit, selesaikan semua, jangan hutang lagi. Supaya nyenyak tidur, enak makan, bisa berangkat haji Nggak bisa modal amin ini Bu, harus diamalkan ini. Kalau modal amin aja dari dulu agama ini amin, udah selesai. Tak bisa Bu, harus punya komitmen. Bapak Ibu yang hadir semua ini, mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil tiketnya. Saya mau mendengar dulu tiket solawat dari bawah tenda. Bergantian nanti baru kita bapak-bapak. Sekarang giliran ibu-ibu duduk. 1, 2, 3 ya. Allahumma sholli. Kurang kencang itu, ulang balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Naik. Wa min bainihim salimin wa ala alihi. 1, 2, 3 ya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Diam kalian dulu. Kita dulu bapak-bapak. Jangan kalian permalukan jenis kelamin. Harus lebih kuat kita Pak. 1, 2, 3 ya. Sallallahu ala Muhammad. Mantap itu Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Naik.
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak diam, ibu diam, kalian dulu yang di parkiran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang gabung, yang bercampur-campur, lelaki, perempuan, ayah, omakku, kita dengarkan sholawatnya. Sepakat? Nah, dengar Bapak Ibu. 1, 2, 3, ya. Bapak Ibu, orang tuaku, keluargaku yang di parkiran. 1, 2, 3, ya. Sallallahu ala. Jangan kalian ketawa, jangan sepele kalian Bapak Ibu. Itu karena jauh aja itu kuatnya sebenarnya. Dengar baik-baik. Ayo Bapak Ibu, semangat. Sallallahu ala. Wih, mantap Pak. Terus. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Semua kita 1, 2, 3 iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih Bapak Ibu. Udah cocok? Puas? Ulang kira? Oh, belum lagi. Kupikir udah selesai. Sampai repot manajer saya nih Pak. Aku kalau orang lagi ku tengok repot, ku repotkan. Itu sifatku. Makin disorotnya aku, makin lari-lari aku. Makin ke situ dia, makin ke sini saya. Biar supaya dia bergerak, dia pun sehat. Nanti Bapak Ibu tengok di YouTube muka Bapak Ibu yang sholawatan tadi. Insya Allah terekam di situ. Yang cemberut di situ. Hebatnya YouTube ini asal diupload sekarang sampai nanti 2035 belum dibuka ataupun dihapus YouTube, kita tetap nampak muda di sini Bapak Ibu. Tak pernah berubah dia, tetap muda di situ. Betul Bapak Ibu ya? Nenek saya yang paling depan ini ada YouTube nenek. Nah, tahu nenek di-upload. Oh, tak paham ya. Ya Allah. Zamannya pula berbeda Bapak Ibu. Saya kemarin ceramah di Padang Lawas, Sumatera Utara. Saya tanya kakek-kakek itu, tahu YouTube? Saya bilang, enggak kan. Pisau kuris saya bilang, tahu kan. Apa bedanya itu kata dia? Itulah. Kalau orang zaman dulu dia pakai pisau kuris menakik getah. Begitulah dia cari nafkah. Orang sekarang tak perlu kotor tangan lagi, pegang mikrofon, ada YouTube, langsung begitu mengalir lagi. Hebatnya sekarang teknologi ini Bapak Ibu. Maka jangan kalian pikir nih biarpun produk orang kafir tak boleh kita pakai. Pakai Pak. Daripada Bapak di situ nonton yang enggak, mending nonton UJR Channel, subscribe, like, dan share. Bermanfaat dia Pak. Saya dapat duit, makin sejahtera channel kita. Bapak Ibu juga senang mendengarkan kajian-kajiannya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, malam ini saya akan kasih Bapak Ibu oleh-oleh mungkin sebanyak 3 sajalah. Kita ngajinya santai, tidak terlalu kencang-kencang kali. Karena dari tadi Bapak udah ketakutan tuh tengok kan? Pelan-pelan dia. Peristiwa Isra Mi'raj itu kalau diulur panjang betul. Tapi kalau dipersingkat, singkat betul. Yang kita ambil hari ini, dari mana Ustadz mau datang? Saya sangat tertarik Pak menengok jamaah seperti ini.
Yang cocok bagi kita Isra Mi'raj malam ini adalah tentang bagaimana sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu. Supaya nanti bawa pulang baru muhasabah diri. Temanya saya dengar tadi itu, introspeksi dan peningkatan diri. Gimana cara introspeksinya supaya meningkat dirinya? Apakah tambah gemuk, tambah tinggi? Wallahu a'lam. Yang maksud panitia ini pasti meningkat ibadah. Kenapa Pak Ustadz Nabi Muhammad itu sebelum Isra Mi'raj disebut dengan Amul Husni, tahun husni, duka cita? Ada apa dengan? Jawabnya mudah. Karena Nabi itu sedang mengalami dua kematian yang berdekatan sekaligus, dan embel-embel di belakangnya Nabi itu banyak mengalami musibah beruntun, termasuk beliau dilempari orang tua. Maka kalau dibaca dalam hadis Nabi, inna asyaddan nas al-anbiya, jangan Bapak Ibu hidup di tempat ini, di kampung ini, di kebun ini merasa kita ini paling susah, banyak beban pikiran, banyak masalah. Jangan. Nabi sudah berwasiat dalam hadisnya, sesungguhnya manusia yang paling berat ujian hidupnya, cobaan hidupnya, musibah hidupnya itu adalah para nabi-nabi. Makin kalian ikuti Nabi, makin berat ujian. Kemudian siapa ya Rasulullah? Summa amsal. Kemudian yang mengikut jejak Nabi. Wajar Pak Manajer sebut tadi. Betul memang asing Islam itu datang, di akhir zaman dia pun akan terasa asing. Hari ini terjadi. Mari kita buktikan. Ketika Bapak Ibu Nabi itu sedang bersedih, ke belakang sebelum Isra Mi'raj Amul Husni, apa yang terjadi? Ketik 1. Istri tercinta bernama Khadijah itu meninggal dunia. Pertanyaan simpelnya, adakah orang yang juga merasakan istrinya meninggal dunia? Banyak. Adakah orang yang merasakan juga kematian istri? Banyak. Apa spesialnya Khadijah itu meninggal sehingga terbuatlah tahun itu Amul Husni? Jawabnya, karena Khadijah itu istri pertama Nabi. Sementara sebelum meninggal Khadijah, Nabi tak pernah poligami, Nabi tak pernah menikah. Karena Khadijah itu sangat spesial di mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau bandingkan malam ini introspeksi hari ini dengan yang dilakukan oleh Khadijah kepada Nabi. 1. Turun Rasulullah dari Gua Hira, kedinginan, ketakutan. Apa kata dia sama Khadijah? Khadijah, Jamiluni, selimuti aku Khadijah. Bergetar badannya, diselimuti Khadijah. Agak-agak tenanglah Rasulullah. Barulah Rasulullah kemudian berkata, wahai istriku Khadijah, yang datang kepadaku di Gua Hira tadi, menurutmu itu hantu, setan, genderuwo atau apa itu? Dia peluk saya kuat-kuat, hampir mati sesak kuasa nafas ini. Apa jangan-jangan itu adalah hantu yang ingin membunuh saya? Kata Nabi. Apa ucapan Khadijah? Wahai suamiku Muhammad, engkau ini adalah orang baik. Tidak mungkin ada yang ingin mencelakakanmu. Kamu ini orang. Pertanyaan, ibu sampai setua ini sudah berkeluarga berpuluh tahun, ada yang mungkin 10, ada mungkin yang 5 tahun. Seberapa seringkah ibu puji pasangan ibu? Jangan Bapak. Baru ibu Pak, sabar dulu sabar. Belum Bapak, ibu dulu. Saya mau nanya ke ibu. Ibu seberapa seringkah mau memuji pasangan ibu? Ngapain ku puji Pak Ustadz? Orang apapun yang ditengok sifatnya tak ada yang bisa dibanggakan. Bahkan ibu tuh ngomong,
Entah kenapa lah bisa kita berjodoh ya bang. Itu pula kriminalnya. Kalau tahu kayak gini dulu, dari mana sudutnya pun abang ditengok, tak bisa dianggarkan memang katanya. Sudahlah abang ku tengok dari samping ini pun, Allah Akbar. Ditengok dari depan pun, tapi itulah takdir kata dia. Semana lagi. Kenapa Nabi sedih meninggal Khadijah? Satu, sifat Khadijah itu paling pandai menenangkan hati Nabi. Dan yang keluar dari lisan Khadijah itu selalu yang membuat Nabi bangga, senang. Wahai istri-istri yang ada yang mendengarkan ceramah ini, malam ini berubahlah. Dari yang biasa kau mengejek, mencaci, memaki, merendahkan, suaramu lebih kuat dari suamimu. Introspeksi diri kata panitia. Malam ini mulailah engkau harus menjadi istri soleha, harus taat ke suami, suaramu lebih rendah ketimbang suami, dan sering-seringlah memuji suami. Ibu, kalau suamimu kulitnya hitam, apa kau panggil supaya senang hatinya? Hah? Kalau black kau bilang marah dia. Apa kau bilang? Hah? Oh, dirong. Itu makin mengamuk orang itu. Jalan-jalan ke rumah Bu Aisyah. Jangan lupa singgah di rumah Pak Bani. Mohon sebelum Ustaz lanjut tausiah, tolong panitia kasih Ustaz kipas angin dan tisu terlebih dahulu. Panas kan? Kipas angin berserak-serak situ awan di sini. Aku mau jalan ke sini sekali bersama Pak Manajer. Namun aku belakang gini kan? Allah Akbar. Udah di bawah lampu, kipas tak ada, mikrofonnya mantap memang, tisu asli Pak. Pak Manajer minta tisu ini. Saya nanti selesai ceramah balik kan ini. Akan ke bawah ini, serius Pak. Taruh sini. Nah. Tuhan ya Allah. Iya Bu, supaya ibu prihatin nih sama saya. Saya kalau di kebun biasa ceramah seperti ini. Karena bagaimanapun juga saya yakin orang kebun itu orang yang baik-baik. Ya kan Bu? Apalagi hadir manajer awak ya. Dia tengok keringat Ustaz itu berdiri, kasihan Ustaz itu berdiri. Nah kan begitu kan? Nanti pas pulang awak lain itu, ini jangan gabungkan honor Ustaz yang ini ya, di pribadi gue nih. Biasanya begitu. Di tempat lain, di sini nggak tahu saya. Nggak tahu saya belum kejadian. Kejadiannya nantilah. Nah, Bapak Ibu, Pak Manajer kita ini saya tengok care orangnya, nggak muluk-muluk sama dia. Kalau dia ngasih, ngasih. Nggak ngasih, nggak ngasih. Itu begitu Bapak Ibu. Simpel aja aku tengok, pidatonya tadi menunjukkan karakter itu Bapak Ibu. Nggak muluk-muluk dia. Aku suka dengan kau, suka? Nggak suka? Udah, aku cobakan Bapak tadi. Main-main, mutasi Pak tadi, selesai Pak. Tapi Ustadz mana bisa dimutasi Pak? Ustadz yang mutasi manajer Pak. Itu bisa Pak. Malah besok ditelepon. Allah Akbar, ya Allah ya Rabbi. Ibu-ibu sehatnya kan? Kalau suamimu itu kulitnya warna hitam, tak usah pala kau panggil dia black, dosa itu. Kalaupun suamimu kulitnya warna hitam, tak usah pala kau panggil dia dirong kalau orang Batak. Kalau suamimu pun hitam, tak usah pala kau panggil dia itu Hajarul Aswad. Makin tersinggung hatinya. Paling tidak kalau laki umpan di bahasa Inggris, kau panggillah dengan sebutan yang enak kedengaran. Bang, black sweet. Akhirnya begitu apa itu? Hitam manis, kan begitu. Yang penting ibu belajar malam ini dari Khadijah, bagaimana pandainya Khadijah membahagiakan hati suami. Sepakat apa tidak? Mana sepakat kali? Karena kelakuan kalian itu terus. Kan berubah ini. Ibu-ibu mau nggak mulai malam ini pulang pengajian, robah sifat, robah sikap, cara ngomong, bahagiakan hati suami yang sering menyinggung hati suami. Berubahlah, senangkan hati laki. Bisa? Insya Allah itu nggak yakin saya. Ya kan Pak? Pulang dari sini nanti dimulainya lagi itu. Bang kata dia, semua salah sama dia. Allah Akbar. Ibu,
Ibu, bisa nggak ibu kalau punya cita-cita beli sesuatu, tahu nggak ibu caranya supaya jangan nanti suami diam-diam belikan, tapi ibu saya kasih caranya. Mau? Ketika ibu sudah sering menyenangkan suami, biarpun bertolak belakang dengan hatimu, yang keluar itu kau buat saja dia bahagia. Contoh, sebenarnya lakimu itu pendeknya, hitam, pesek, tongge, keriting, tidak ada yang mau diambil. Tapi dia kalau manen kencang dia. Artinya ibu tengok ada ini peluang nampaknya kawan. Kan itu kira-kira. Maka caranya ibu bohongi perasaanmu demi menyenangkan hatinya supaya penuh dompetmu. Caranya, makanya simak baik-baik. Kakak yang nanya ini udah nikah atau masih gadis? Udah nikah kan kak? Nanti ibu praktekkan ini ke laki orang, bahaya ini pak ini. Ke laki sendiri. Mulailah dari hal kecil. Apa itu Pak Ustaz? Siapa di antara semua jamaah yang hadir ini yang tak suka hadiah? Semua kita yang waras berkata pasti suka dan senang kalau diberi hadiah. Mati-matian kau tengok lakimu malam kadang manen, kadang mupuk, siang manen, ada kerja pabrik, susah kau tengok lakimu. Sekali-sekali sisihkanlah dulu gaji dia, berikan dulu batik atau kemeja yang harga 120.000 itu. Dia nyetor samamu kadang 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta. Compang camping dia ke pesta, malu ibu menggandeng tangannya, padahal itu lakimu. Mulai malam ini robahlah. Berapa juta lakimu setor duit, berapa juta lakimu ngasih kau duit, sisihkan, diam-diam, beli kau keserba 35 yang di ujung baju. Karena itu yang saya ingat, mohon maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung. Belikan dulu dia baju kemeja, diam-diam nanti pas dia pulang manen, pas mau tidur, abang tutup mata dong. Wis, apa tutup mata ini? Abang udah tua kata dia, tutup dulu mata. Ini serius, ini betul-betul serius. Nanti ku hitung 3, abang buka ya. Oke lah. Cepatlah, aku gak tahan gelap nih, macam dikubur tengok kata dia. 1, 2, 3 ya, buka bang. Tada, wis apa ini? Buka lah bang. Tadi buka pakai kado. Bukanya. Begitu dia sudah berpuluh tahun, mungkin belasan tahun menikah, baru itulah pernah dia menerima tanpa dia minta, dengan kesadaran ibu memberi dia hadiah. Demi Allah, pasti luluh hatinya, menetes air matanya, kalau bisa pasti dipeluknya ibu. Dari mana duit ini kata dia? Gaji abangku simpan-simpan, inilah bangku belikan. Mana mungkin aku pakai baju cantik terus, abang gak pernah baju cantik ku tengok. Kadang-kadang malu aku bang diejek orang. Inilah bang, pakai bang ya. Oke kata dia, terima kasih ya kata dia. Sebelum dia tidur, inilah amalannya. Selipkanlah proposal itu, masuk itu nanti. Tapi bang, ini mulai. Tapi bang, pas ku belikan kemeja ini biar tahu bang, ada yang 1 corak dengan batik kemeja abang ini pas di sampingnya bang. 250 ya bang. Tapi karena rasa sayang tadi, ku tahan seleraku bang, demi supaya pakai baju lakiku. Wih, kayak gitu kali kau kata dia. Iya bang. Oh ya Allah ya Rabbi, makin luluh hatinya. Ya Allah, istriku lebih memperdulikan saya ketimbang dirinya. Nah, duit ini katanya, belanja kau besok. Oh, lagi ini pandang rendah dia di bawah tuh ditaruh Bapak. Naik langsung tensinya. Ini belanja kau besok, belanja. Ibu sampai yang ibu inginkan, amalannya sedikit saja yang dilakukan Khadijah. Senang-senangkan hati lakimu. Bisa. Aku menengok muka kalian bilang insya Allah, tidak yakin saya Bapak Ibu. Kenapa itu? Ragu saya langsung. Dia ngomong apa? Insya Allah. Mana bisa begitu? Lepas insya Allah Pak Ustaz, aku mau jadi istri solehah, mau jadi istri yang taat. Bisa. Jangan modal amin aja. Kerjakan ini.
Ya Bu ya. Coba ini, kalau dibanding-bandingkan durasi kerja orang kebun, lelah, letih, kadang-kadang ibu pun sampai-sampai mohon suami ini dibantu dia ngutip rondolan. Ikut kau ya kata dia. Kalau diajaknya ibu ngutip rondolan, kira-kira ibu nolak atau ikut? Itu aja kerja kalian di sini ya Pak ya. Itu aja kerjaan orang. Ikut. Tanya dulu. Ngutip rondolan itu kalau duitnya dapat itu untuk nafkah di rumah, dimakan sama-sama. Kira-kira kalau ibu nolak diajak bapak ngutip rondolan, ibu dosa apa tidak? Janganlah serius. Kalau bapak ngajak bini bapak ngutip rondolan, yang duitnya nanti dimakan bersama. Tiba-tiba binimu ngomong, Bang, aku ini binimu, ngurus rumah, ngurus pakaianmu, masak nasi, ngurus anak. Anda pun cari nafkah, itu tugas abang. Bapak marah atau tidak? Jangan kalian, tadi aku kasih kalian kesempatan, tak kalian jawab. Ini aku tanya di sini, kalian jawab lagi. Gimana ini? Jangan rusuh ibu. Ini mengaji nih, kan introspeksi diri. Kalau yang mencari nafkah itu kewajiban siapa? Suami apa istri? Suami. Kalau lakimu minta tolong dibantu, dia ngegrek, kau ngangkat pelepah, rondolan rontok jatuh, kutip sama-sama. Ketika diajaknya ibu, kawani dulu aku manen, kau yang ngangkat pelepah, rondolan sama-sama kita kutip. Ibu nolak, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Supaya mereka dengar. Kalau di rumah berantem kalian ini, maka dia udah penceramah. Dia kadang-kadang nggak tahu dia, main bentak-bentak saja dia. Besok pagi cepat kau masak. Ngapain bang cepat-cepat masak? Jam 6 harus sampai kita di updating 8. Contohnya nih. Jauh ke sana, maka cepat kau masak. Biar berangkat kita, kata dia. Kalau ibu dapat laki model kayak gitu, udah tanggung jawab dia cari nafkah, bentak-bentak pula sama ibu. Kusarankan ibu malam ini kalau bisa mau ngapain ibu? Pilih kondangan. Kata dia, aku gak cerai Ustaz. Jangan. Makanya ini perlu mengaji. Mencari nafkah itu adalah kewajiban suami. Apabila suami minta dibantu, maka boleh kalian istri memilih. Kalau bisa kau bantu dia dengan ikhlas, kau sedang menambah pahala ketaatanmu sama dia. Ketika kau sedang malas, mungkin kau susah melakukan itu. Kau bilang sama dia, Bang, aku mulai semenjak gadis tanganku ini tak pernah terkena perondolan. Tengok. Begitu nikah sama abang mau kau buat aku ngutip perondolan, tak mau aku bang. Dosa apa tidak? Makin lugu orang ini, makin lugu kan? Makin kencang kali jawab, makin lugu. Mengaji ini kan perubahan yang penting. Supaya bapak jangan merasa bapak di rumah itu memakai ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini deh biar tahu kau kata Allah adalah pemimpin bagi perempuan. Apa aku yang taat kau kalau mau surga bagian? Oh mau aku mati pakai ayat pula. Berarti begitu ya bang. Bini pun bomat minta habis-habisan lah. Genteng bocor naik kau. Ini perintah laki ini. Oh ya lah bang kata dia. Panjangnya juga genteng. Belakang rumah deh, udah masak apa itu, sawit itu, panenkan dulu. Aku banyak kerjaan lagi nih kata dia. Allah Akbar. Wahai laki-laki yang sudah sering mengaji, saya dapat bocoran kajian subuh pun sudah pernah juga dilakukan programnya Pak Manajer. Alhamdulillah. Makin hidup hati dengan ilmu, makin sering mendengar kajian agama, endingnya memperbaiki diri dan rumah tangga dan lingkungan kita. Jangan sampai setelah mengaji malah timbul perbudakan. Ditekan-tekannya bininya. Ya tahu kau deh kata dia. Ini tahu kau orang putih ini. Main-main kau. Oh itu terus. Ibu amalanmu adalah jaga ketaatanmu ke suamimu
Selagi itu sewajarnya untuk kau lakukan. Boleh memilih dalam masalah nafkah. Membantu suami bisa kau lakukan kalau kau ikhlas, itu tambahan sebagai amal kebaikan bagimu. Kalau kau tolak dengan syarat ujur syar'i atau kau mungkin malas dan layak kau kerjakan, boleh kau memilih, bang, aku ini gak bisa ngutip berondolan. Abang aja lah ya. Kalau begini dulu mending aku nikah dengan yang sebelah sana. Dia kencang kali ngutip berondolan tuh katanya. Kenapa kau gak nikah sama dia dulu? Tanya ibu sebelum pindah ke sini. Memasak nasi itu kewajiban ibu atau tidak? Habis kalian nanti ini pak. Nah itu kewajiban orang nih. Mencuci pakaian lakimu pulang dia manen kewajiban ibu apa tidak? Pakai celana jeans, berangkat dia mancing, kena tanah merah, ditaruhnya belakang pintu kamar mandi itu. Mencuci itu kewajiban ibu apa tidak? Mengurus anak kewajiban ibu apa tidak? Nyapu halaman tugas ibu apa tidak? Ngepel lantai tugas ibu kewajiban ibu apa tidak? Tunjukkan sama saya apa sebenarnya kewajiban ibu di rumah tangga. Satu saja. Melahirkan. Tuhan. Tidak ada jawaban lain selain itu lagi. Cepat kali sampai tidak langsung melahirkan. Kewajiban kalau melahirkan itu kan dipilih-pilih orangnya. Tak semua orang bisa melahirkan kan. Artinya kalau dia tak bisa melahirkan, izin maaf, dah hamil dia tak bisa melahirkan, berarti tak ada kewajiban dia. Serius lah bu, ini mengaji ini. Allah Bapak. Coba bu, sebutkan satu kewajibanmu. Itu baru jawaban orang mengaji. Taat kepada suami. Kalau dibilangnya, cuci piring ini, boleh? Ibu lawan atau tidak? Kira-kira melawan kodrat perempuankah mencuci piring? Maka mencuci piring itu biarpun bukan kewajibanmu, kalau disuruhnya kau cuci itu. Paham? Tuh. Memasak nasi itu melawan kodrat perempuan tak? Maka kalau disuruhnya, masakkan nasi ya, masak. Itu semua menjadi tambahan pahala bagimu. Alhamdulillah. Sekarang pindah dulu ke mereka. Kalian. Kalau Khadijah sering membuat hati Nabi Muhammad itu senang dengan pujian-pujian yang dia lantunkan, akhlak Khadijah mulia. Laki-laki di daerah ini contoh juga yang dilakukan Nabi, karena umpan baliknya ada. Tidak mungkin Khadijah itu baik ke Nabi, sementara kalau Nabi tak baik ke Khadijah. Ini umpan baliknya. Berarti Ustaz malam ini melaga-lagakannya, bukan supaya jumpa di tengah sama-sama baik. Introspeksi di Papa menangis dia, Pak Ustaz dia ditempelin bini aku, kata dia. Umpamanya Pak ini, kenapa kau ditempelin? Entahnya Pak Ustaz, memang dari dulu semenjak menikah memang lebih garang dia ketimbang saya. Ditempelin yang kuasa, tempelin malam nasibmu Pak. Mestinya Bapak yang menempelin. Kenapa bisa terjadi? Kita ikuti terus alur ceritanya. Suatu ketika Bapak Ibu, katakanlah itu rumah Rasulullah. Pulang Nabi malam berdakwah. Karena Nabi pulang agak larut malam. Kalau dijamkan sekarang Pak Manajer, bilanglah setengah 12 atau jam 12 atau mungkin lebih jam 12 lah, setengah 1. Artinya sudah jam tidur. Maka Rasulullah menengok pintu rumah pulang berdakwah Bapak Ibu, dia tengok pintu tertutup karena udah larut malam, tengah malam. Apa yang dilakukan Rasulullah Bapak Ibu? Dia bentangkan Pak Manajer sajadah, kalau bahasa kita namanya serban. Depan pintu tuh bentangnya serban. Tidur di situ Rasulullah. Kemudian sudah mulai matahari menyingsing, Nabi pun ditengok Khadijah terada di sampingnya. Dia buka pintu, Allahu Akbar. Di depan pintu orang paling mulia di muka bumi sedang tertidur.
Langsung Khadijah peluk Rasulullah. Apa kata dia? Sangat berdosa aku ya Rasulullah. Apalah sulitnya bagimu untuk mengetuk pintu ini? Tentu akan kubukakan ya Rasulullah. Dengar ucapan Nabi. Benar istriku Khadijah. Aku tahu hari ini pun kau juga letih mengurus rumah. Banyak pekerjaan di rumah ini kau selesaikan. Aku tidak mengetuk pintu rumah itu karena khawatir mengganggu istirahatmu wahai istriku. Allahu Akbar. Kalian dah ini. Kalau bapak terlambat pulang dari kedai, cemana kau buat cara gedor pintu perumahan pabrik? Ada yang menyimak. Allahu Akbar. Jadi kalau bapak pulang dari kedai jam 10, jam 11, kadang main skater pula dia di kedai sana. Pulang-pulang rupanya jam 2 pak. Teriak-teriak pula itu, buka, buka. Tetangga pun keluar, kenapa bang katanya? Inilah kakakmu nih, tak ada otaknya ini. Tahu dia awak capek katanya. Jam 2. Jadi kalau wawa itu nanti pas keluar, ya, apa kau bang katanya? Apa maumu katanya? Dipegang bang bengkol bang. Apa mau abang katanya? Wajar nggak bapak digituin bini karena memang perlakuan bapak pun memang begitu. Wajar kata kakak itu. Wajar nggak ibu durhaka karena imamnya pun tak pandai mendidik? Wajar. Wajar nggak bini awak ini kuat suaranya karena awak pun ngomong baik pun selalu bentak-bentak? Wajar. Coba bapak, kalau bapak nanti pulang dari kedai, amalkan yang disebut Nabi tadi. Oh, bisa bongkak-bongkak apa malam ini? Kena nyamuk bapak kan? Saya tidak mau membandingkan apa yang dirasakan Rasulullah, tapi Allah yang menyuruh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Muhammad itu contoh bagi kalian. Dan bisa persis, minimal dekat-dekatlah sedikit. Saya tidak pulang ceramah biarpun ustaz tutup pintu sama orang rumah. Mana ada cerita saya bentang sajadah, bentang tikar, bentang serban, tidur saya. Saya ustaz pun tak melakukan itu. Tapi saya amalkan yang dilakukan Rasulullah. Apa itu? Saya ketok dia pelan. Assalamualaikum Adinda. Pelan pak, pelan. Awak tunggu dulu. Aku tinggal di ruko pak, pintunya beda dengan pintu apa? Kalau kami pintunya baja, seng, itu digigitkan sana. Tetangga bisa bangun tuh pak. Awak pelan. Tadi awak panggil, Dinda, aku sudah pulang. Assalamualaikum. Jangan-jangan mulai maghrib tadi pak, anak paling kecil rewel menggendong aja bini awak itu. Pernah nggak bapak pikirkan itu? Jangan jawab. Memang orang ini menjawab aja. Tunggu dulu, tahan dulu. Belum lagi ada sahut dari dalam. Awak tengok dah sekitar 1 menit setengah lah. Belum ada jawaban ya Allah. Kalau ku telepon biniku pasti terbangun dia. Jangan-jangan ada deringnya bunyi. Bangun pula anak nanti. Begadang akan malam dia Allah. Dah ku telepon, ku ketok lagi. Volumenya tambah. Volumenya agak kasih gitu. Karena tadi tak dengar dia, tentu awak apakan sikit, awak goyang sikit. Assalamualaikum my honey. Wah, hebat memang panggilan itu ya Allah. Menyenangkan hatinya. Dibukanya Pak Ustaz? Belum. Wah, diuji juga kesabaran awak. Ketok lagi sekali lagi. Assalamualaikum cintaku. Udah mulai goyang tangan ini, karena kedinginan ceramah kemalaman kan begitu. Dibukanya Pak Ustaz? Enggak. Awak buatlah jurus terakhir itu Pak. Apa awak buat? Jangan Pak, nanti kriminal. Awak cuman di sela-sela itu cuman ngomong aja. Adinda istriku, aku ayahku tak ada lagi. Kemana lagi aku numpang tidur kalau tidak balik ke rumah ini? Tapi kalau tetap juga tidak kau buka, ada ini dari PKS Tandun, Kebun Tandun ngasih aku amplop. Kalau enggak kau buka, ku buang ini ke parit ini. Dengar di rumahnya Pak.
Bentar ya bang, katanya begitu Pak. Rupanya kalau dipancing dengan duit itu Pak, ini bagian trik bagi kalian. Kalau pulang ke Malangan, tadi buka bilik mau ngomel-ngomel, ya bisikkan sedikit. Adinda, ada goreng pisang ini, mau nggak? Beroleh-oleh Bapak, pasti kena buka Pak. Udah tahu kalian caranya Pak? Belum lagi kan? Nah, wajarkan lebih ekstrim lagi. Kalau Bapak seandainya perlakukan dia lembut, umpan balik kelembutan itu Pak, maka dibuat orang bahasanya begini, maaf cakap. Kalau pigilah istrimu itu katakan rewang, tahu rewang di sini? Mau pesta kumpul-kumpul persiapan, atau mungkin setelah pesta nanti Bapak berangkat ke undangan. Kalau binimu itu izin maaf, bukan koyak bajunya, murah harga baju bini yang kira-kira digosipin orang. Karena perlu penilaian orang Pak Ustaz, kadang-kadang perlu juga supaya mikir awak. Yang turun harga dirinya kalau bini itu bajunya daster 150.000, kawan-kawan lain pekerjaan sama, bininya pakai harga baju 500.000, yang turun harga dirinya istri apa suami? Agak kencang jawab supaya dipikirkannya. Yang turun harga dirinya kalau buru-buru bajumu murah, harga bajumu murah, warna jilbabmu harganya, lipstikmu, yang turun harga diri ibu apa bapak? Ini di rumah tak pernah kita pikirkan ini Pak. Asik gaya aja awak pikirkan. Saya Pak, biarpun kalian tengok Ustaz macam-macam necis kayak ini, lebih duluannya aku utamakan biniku dibanding dengan diriku. Ini Bang Pulungan tengok ada simbolnya, IPMI, baju persatuan ini, biar tahu kalian. Jas ini, jas persatuan ini. Setahuku hanya celana dan peci inilah mungkin yang ku beli. Lalu Pak Ustaz mana? Saya ingin supaya Allah angkat derajat rumah tanggaku. Di samping aku memperlakukan istriku lembut, aku lebih memperdulikan dia. Kalau dia bermarwah, senang hatinya, suka dia angkat tangannya tengah malam. Ya Allah, kemanapun suamiku itu ceramah, selamatkan dia ya Allah. Berkahi rezekinya, anak-anaknya masih kecil-kecil, sehatkan badannya. Amin. Pertanyaan, ditolak Allah atau dikabulkan Allah? Oh, bukan jamaah ini. Hah? Oh, hujan. Gak ada hujan sini. Oh, di luar. Allah Akbar. Kupikir, mau kemana kalian? Kok demo pula pikirku. Aku pula hujannya Pak. Bapak-bapak yang kena hujan, kita doakan itu yang paling cepat masuk surga. Makin basah Bapak, makin banyak pahalanya. Yakinlah Pak. Dalam hati Bapak di luar, Ustaz lagi sini kata dia. Jangan Pak, kalau saya penceramah demam saya nanti. Sini aja saya kan. Aman ibu-ibu? Kata Nabi. Tanya ibu-ibu baik-baik. Kalau Bapak duduk-duduk di kedai kopi dengan kawan-kawannya, satu, sama enggak dia kira-kira ngomong dengan kawan-kawannya dibanding ketika ngomong sama ibu? Tidak kan Bu? Mana lebih lembut suami ibu ngomong ke kawan-kawannya ketimbang sama ibu? Ke kawannya. Kalau duduk di kedai kopi, suami ini dermawan apa pelit? Oh, dermawan kali lah. Apalagi tanggal muda. Bang, pesan aja, mie goreng jadi, teh telur jadi. Oh, aku udah bawa duit Bang, aku bandarnya. Nggak tahu tanggal muda ini. Macam gak berkawan kau tadi. Pesan aja, pesan. Aku Bang, kalau ku pesan sekarang, aku minum dan tidak mungkin orang rumah tak pula. Nanti awak foto dia perut kawan segan, nah bungkuskan. Mau kawannya. Di kedai kopi sekali duduk 100-200 ribu sekali duduk, ada masalah sama dia. Tapi kalau sama bini ngasih duit 50 ribu, bolak-balik ditanyanya. Ada dapat laki model kayak gitu? Ada apa tak ada? Nggak ada
bedanya menjawab ada dengan tak ada? Ada apa tak ada? Ada. Sebelah mana dia duduk? Nggak usah kau tunjuk dia, ginikan saja, kasih sinar. Itu. Bapak-bapak, saya ingatkan momentum Isra Mi'raj. Contoh Nabi. Kalau Nabi itu ngomong ke sahabat lembut, ingat baik-baik. Tapi Nabi Muhammad jauh lebih lembut kalau ngomong kepada istri dan keluarganya. Awas sekarang terbalik. Bolak-balik maulid Nabi Isra Mi'raj, bolak-balik peringatan ke peringatan. Tapi tak ada perubahan. Sama kawan, lembutnya minta ampun. Apalagi bapak-bapak ini berduit. Sama janda kampung sebelah. Oh, hebatnya semua mau dibicarain. Kalau nanti sama kita biar tahu kau. Enak betul lah mobil ini sama kau besok. Kebun yang dilanggak yang gak tahu kakakmu suratnya atas namamu buat besok. Mengumpanglah janda ini. Cepat nikah kalau begitu bedanya. Kalau sama orang lain lembutnya membuat orang senang ketawa bisa dia lakukan. Tapi asal pulang ke rumah jumpa bininya memang mau berantem aja bawaannya Pak. Kenapa itu Pak? Kita tanya dulu kalian. Bapak itu langsung dijawab, nah memang cerewet Pak Ustaz. Itu pula bahayanya ya kan Pak. Oh siapa duluan ini ya? Kalian tadi. Kalau Bapak mau contoh yang dilakukan Nabi, ini ilmu pasti saja. Secerewet-cerewetnya Pak binimu, kalau kau besok kena penyakit gula, tergeletak. Yang menyuapkan bubur sumsum itu yang kau traktir di kedai kopi tahun ke tahun atau binimu? Jangan kalian jawab urusan kami. Jangan kalian jawab. Biarpun binimu itu macam senjata mesin mulutnya. Udah selesai, belum kalian lanjutkan dulu. Udah pening bapak dengannya, udah kan dia? Ya udah agak capek merasa. Makasih dia minum. Pak, segalak-galaknya binimu karena mungkin metode penyampaian saja beda. Tidak ada istri yang tak minatkan suami untuk itu kebaikan. Betul Bu? Niat ibu baik, cara nyampainya saja beda-beda. Ibu memang tipenya begitu. Kalau di Mandailing, ibu kalau nggak boru arah, boru legar ibu. Udah pasti. Arahkan Bu. Kau pembunuhan apa dapat uang? Arah apa mereka? Sendiri. Nah itu orang lebut sendiri itu. Nanti piring tuh, ya kan? Nah, aman ya. Tunjuk tangan dulu Bapak satu orang. Mana yang dapat boru arah apa? Ada. Kalau ada Bapak dapat boru arah sama penanggungan kita Pak. Ibu tengok saya ini gemuk, kurus atau sedang? Kurus kan? Saya menyadari itu Bapak Ibu. Nanti saya tonton di YouTube, kurus kali aku ya Allah. Apakah gara aku tak makan? Makan. Kuat Ustaz makan? Lumayan Bapak Ibu. Apa karena disiksa jamaah tak dikasih makan? Makan terus saya. Kue ada, kue manis ada. Kenapa Ustaz kurus? Bapak yang jawab kan? Saya tak berani kakak kamera hidup Bapak. Kalau nggak hidup kamera itu sampaikan sama. Kurang kasih negara itu. Balik lagi ya. Kalau Bapak ingin nanti suatu saat betapa akrabnya Bapak berkawan dengan kawan-kawan Abdeling 1, 2, 3 sama manajer Bapak akrab. Demi Allah, kena penyakit gula Bapak besok. Pak manajer nggak sempat menunggui Bapak, apalagi menyuapkan bubur sumsum itu besok. Sempat ya? Banyak kerjaan beliau lagi, mau tanda tangan. Siapa yang menemani Bapak besok kalau sudah panjang umur, lanjut usia, pensiun, sakit-sakitan? Yang ngawani siapa? Yang ngawani istri Bapak atau istri tetangga? Istri Bapak kan Pak? Maka Nabi mengajarkan, kalau tahu kau orang yang terdekatmu adalah istrimu, kawan kongsimu, maka kalau kau baik sama orang, harus lebih baik kau sama dia. Kalau juga ceramah ini tak didengarkan, siap-siap di usia senja besok. Tengoklah Pak, terjadi ini besok. Ketika sudah seturup Bapak udah mereng begini,
minta sama Allah. Kata bini itu, abang mau minta sama Allah. Nah kita dia. Allah itu pengasih penyayang bang. Tidak mungkin dia mengajak hambanya seperti abang. Minta sama Allah dikirimnya malaikat maut bang. Dekat-dekat sini supaya dicabutnya nyawa abang bang. Bayangkan. Saya Pak Ustaz dan tegaan begitu kata ibu. Oke, halus permainannya. Begitu bapak sudah stroke, sakit parah, na'udzubillah, kena gula lagi, komplikasi, tapi bernyawa, tergeletak. Meleleh air mata, masih mau kau bertahan jadi biniku? Masih bang, kan janji kita dulu hidup sumati. Abang mati, aku hidup. Lapar abang, kata dia, lapar. Dia ambilkannya bubur sum-sum tadi. Makanlah bang badannya. Sambil main handphone, main Facebook, jadi suapinya bapak. Udah batu-batu bapak, batu katanya, kasih minum. Coba pak, ini ilmu pasti. Kalau selama bapak sehat masih punya gaji, punya penghasilan, baik kau, royal kau hormati binimu, sakit kau besok, sayang akan dilayaninya bapak dengan baik. Betul bu? Dengarkan itu baik-baik. Ini akan terjadi ini. Kalau selama bapak sehat, duit berhitungan, handphone pakai password, ATM tak boleh tahu pinnya, semua aset bapak pegang, politnya bapak luar biasa. Ada ibu dapat lagi boleh kayak gitu? Tunjuk tangan, 2 orang saja percontohan. Sakit bapak besok tetapnya ibu merawat, ibu urus, betul? Tapi paling lambat itu bertahan sebulan. Bulan kedua diambilnya sendok itu pak. Apa kata dia? Tahu abang kenapa abang kena gula? Enggak, kata dia. Nangis dia. Makan lain makan. Biar tahu kau kena gula. Karena kerjamu makan aja. Koditnya aku minta ampun kata dia. Ditekankanlah sendok makan tuh sampai ke leher awak, tenggorokan di pak tersedak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kutanya sama bapak, kalau bapak mati tersedak gara-gara disiksa bini, gara-gara kelakuan bapak di masa waktu sehat, bapak kira-kira meninggal model seperti itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hah? Kurasa su'ul khotimah itu pak. Yang tahu Allah sama malaikat lah, tapi dari ciri-cirinya kayaknya itu kan buah amal dari bapak. Allah bapak. Ibu, kalau baik bapak ke ibu pas dia sakit ibu rawat, betul. Kalau baik dia ke ibu dia sakit ibu rawat, urus, betul, baik-baik, betul. Kalau jahat dia ibu urus, nanti ibu urus baik apa tidak baik? Bayangkan pak. Lembutnya hati istri-istri kalian di tempat ini. Sejahat apapun kau bang, urus kau nanti. Cuman bedanya saja itulah, campur pakai racun tikus katanya. Ini cepat kau terangkan lagi. Itu pak, ya Allah. Ayolah pak, berubahnya. Semakin kau royal sama istrimu, bayangkan pak. Kamu sebenarnya sedang menafkahi anak istri itu pahalanya sedekah. Semakin senang hatinya, makin terangkat tangannya. Makin senang hatinya, makin dipanjatkannya doa. Maka suami yang sukses itu berangkat mohon maaf. Bukan pertama dari doa ayah ibunya, tapi sebenarnya suami yang sukses karena ada wanita hebat di belakangnya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Yang baik-baik saja, yang tak baik, yang baik saja. Semuanya baik di insya Allah. Udah tenang hati bapak? Belum? Robahlah pak sebelum masa itu tiba. Kalau kalian ketawa dengan ceramah malam ini, kalau bapak tak mau juga merubah sifat ke istri, itu tidak akan mungkin dan tidak akan meleset. Dan itu insya Allah akan terjadi sama bapak. Hati-hati bapak. Mumpung lagi sekarang sehat, baik awak ke bini. Kutanya bapak,
Apakah turun harga diri Bapak selama ini kasar ke bini, pelit ke bini, malam ini pulang Isra Mi'raj? Turunkah harga diri suami ini kalau duluan minta maaf ke istri? Siapa ibu di sini yang pernah duluan lakinya menyalam tangannya? Bilang aja lah 1 Syawal Idul Fitri. Minta maaf aku deh, banyak dosa. Ku sadari banyak betul kelalaianku, tidak sama kau dengan perempuan lain karena itu semua kelemahanku. Pernah ibu disalam laki duluan minta maaf? Tidak pernah. Yang biasanya duluan minta maaf itu ibu apa bapak? Malam ini kalau kita robah, bapak dulu minta maaf karena banyak dosa kelalaian kita membahayakan mereka. Kira-kira bapak mau tak minta maaf sama mereka? Kerasnya hatimu ya Allah. Tak bisa itu Pak Ustaz. Ini estafet nih, harga diri ini. Macam betul aja aku minta maaf sama dia. Pemimpin nih Pak Ustaz, pemimpin. Jangan begitu Pak. Kata Nabi dalam hadis Muhtalul Ahadis, man tawado'a rafa'ahullah. Siapa yang punya sifat tawadu, rendah hati, mau dia duluan menjulurkan tangan, saya minta maaf wahai istriku, rafa'ahullah, pasti Allah akan angkat derajatnya Bapak Ibu. Tidaklah mesti istri minta maaf ke laki, tidak mesti yang lebih muda minta maaf ke yang tua. Intinya dalam Islam, siapa yang mau duluan minta maaf berarti itu yang paling mantap imannya. Itu Bapak Ibu. Mau tak Bapak minta maaf sama bini? Udah mulai. Mana tahu Ibu belum konsentrasi, tanya balik. Mau nggak Bapak minta maaf sama bini? Bayangkan, bayangkan. Laki-laki suami model kayak ini kalau belum meninggal jangan kalian kuburkan ini. Iya enggak? Laki-laki baik semua ini. Berhasil Isra Mi'raj kita ini insya Allah. Pulang nanti semua tersenyum. Gandeng tangan bini, jangan sampai salah gandeng bini orang. Nanti bilang sama dia, Aninda, apa yang disampaikan Ustaz Rangkuti tadi memang kita ketawa. Tapi setelah ku masukkan, ku renungkan, ku introspeksi diri, memang betul. Duit selama ini gajiku sebenarnya 4 jutanya sebulan. Yang sampai samamu 2 juta. 2 juta itu tikungannya banyak kali. Main sekedarnya aku kata dia. Malam ini tidak lagi kata dia. 500 itu kadang-kadang uang bom-bom sial aja itu. Mulai malam ini tidak lagi kata dia. Bisa Bapak kira-kira begitu? Udah mulai lah, mulai. Pelan-pelan Pak. Karena hijrah ini nggak bisa total langsung berubah. Nah, pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan. Allah Akbar, ya Allah. Jadi kalau istri ini juga memperlakukan Bapak dengan baik, balikkan lagi. Bagaimana ibu perlakukan Bapak, umpan baliknya sama Khadijah, begitu juga Nabi. Memang sebanding dia Pak. Siapa yang memulai? Siapa yang paling mantap imannya, maka itulah yang memulai. Ibu, tengok Ustaz Rangkuti ini. Menurut ibu, saya ini termasuk tipenya pemarah atau tidak? Saya ini tipenya temperamen, saya ini pemarah. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, kalau sama bini, Allah Akbar, apalagi kamera hidup ini. Wahai istriku, mana tahu malam ini agak lama aku pulang. Karena malam ini aku sekarang di Tandun dan kau tahu tadi aku dijemput sama mobil perusahaan. Kalau sempat tersinggung mereka ceramah ini mungkin aku tak balik malam ini. Maafkan aku dunia akhirat. Mana tahu banyak kesalahan kehilapanku, ikhlaskan dan selalu doakan untukku yang terbaik. Amin. Turun gak harga diriku kalau nanti video ini ditonton biniku? Malah disitulah letak kehormatan suami itu. Nanti pulang ke rumah, abang, kenapa harus ngomong kayak gitu di depan orang? Sayang aku sama abang. Allahu Akbar. Semakin awak merendah, rupanya bukan makin direndahkan. Semakin kau tawadu rendah hati, maka semakin Allah angkat derajatmu.
Kutanya ibu, bolehkah rendah hati? Bolehkah rendah diri? Hah? Udah mau tidur kalian ini, makanya kutanya balik. Rendah hati itu baik, rendah diri itu tidak baik. Kalau rendah hati, tawadu, itu akhlak Nabi. Kalau rendah diri, itu mohon maaf, ngemis-ngemis menadahkan tangan, itu mulailah Pak, pelan-pelan Pak. Peringatan ke peringatan kita ini baru dapat kita tema introspeksi diri ini. Pahami, amalkan nanti. Salam tangan istri itu. Saya sekarang-garangnya berceramah kayak gini Pak. Kalau di depan bini, demi Allah Pak, bukan saya ada-adakan. Sering aku tuh minta maaf sama biniku. Istriku, aku minta maaf sama engkau ya. Banyak kesalahan, kelemahanku. Aku tahu banyak yang kau inginkan, tapi kau tengok aku tak mampu, kau tahan, kau diam. Aku tahu itu dari raut mata wajahmu, kau ingin sesuatu, tak mampu aku berikan. Maafkan aku dunia akhirat ya. Kata dia, tahu aja abang ya, kata dia. Ya, saya paham itu. Saya bilang, bisa kau ikhlaskan itu semua? Bisa, kata dia. Bapak Ibu, wajarkan sama kalian supaya rumah tangga itu awet dan seolah-olah tiap malam kita izin maaf orang tua yang sudah tua-tua bisa mengembalikan keluarga itu seperti kembali pengantin baru. Mau kalian wajarkan? Mau. Baru kasih tahu kalian caranya. Malam ini buat dulu, kalaupun sudah bercucu bisa kalian balik macam pengantin baru. Mak, hebat kaju sarang ini, hebatlah. Caranya Pak Ustaz, pernah enggak Bapak mohon maaf mengimami istri itu sudah beranak, sudah bercucu, sholat tahajud? Karena kan berdua nih kalian, dapat malu itu kan. Tinggal kalian saja berdua, Bapak jadi imam, dia jadi makmum. Begitu kalian sudah selesai sholat tahajud, ulang, putar badan, julurkan tanganmu. Di keheningan malam jam 3, jam 4 sebelum masuk waktu subuh, lagi hening-heningnya, habis tahajud berjamaah, salam tangannya. Istriku, maafkan semua kesalahan kelemahanku selama ini ya. Tidak tahu kita umur nih, entah ini hari terakhir aku di dunia ini. Kau ikhlaskan semua kesalahan kelemahanku itu ya, kata bini. Sama bang, aku pun begitu juga. Banyak salahku hilangku kadang-kadang. Tolong maafkan juga aku, kata dia. Maka kemudian yang dua ini saling berpelukan, saling bermaafan, menetes air mata, datang malaikat, ridha, izin maaf. Terjadi malam itu hubungan suami istri, maka itulah hubungan suami istri ternikmat dibandingkan dengan pertama kali menikah. Itu Bapak Ibu. Kalau mau yang nenek-nenek ini nanti amalkanlah. Kalau mau kalian yang sudah agak gersang-gersang rumah tangganya itu, amalkan dulu itu. Paksa dia nanti, bang, imam kau. Aku udah pandai baca Fatihah, baca-baca aja, bisa gitu. Cuman aku makmumnya. Nanti kalau salah aku benarkan kau berani. Buat-buat aja. Nanti. Itu. Ya berapa ini Bapak Ibu? Aku mau pulang lagi. 22:39, setengah 11 lewat 9 menit. Pulang lagi kita Bapak Ibu ya. Belum ngantuk? Udah ngantuk kan? Iya kan Bu? Kasihan kita, besok kerja kan Bu? Alhamdulillah. Cuma ibu tuh yang membantu aku satu-satunya ya. Udah Pak Ustaz, udah mau kerja besok kata dia. Begitulah Bapak. Jadi Ustaz sampai malam ini apa yang mau Ustaz kasih ke kami? Perubahan mulai dari rumah tangga. Setelah berubah dari rumah tangga, nanti baru berangkat lagi mendidik anak-anak yang soleh dan solehah. Tugas Bapak satu, jangan kasih anakmu, bidikmu makan haram, itu pak mati. Jangan kau ambil yang bukan hakmu, jangan kau bawa pulang ke rumah yang bukan punyamu. Maka nanti mendarah daging ke anak istri, membuat mereka durhaka kembali kepada engkau. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya tak muncul juga. Sampai di sinilah mungkin Bapak Ibu tausiah kita. Sampai jumpa di lain masa. Dadah. Dadah Bu. Kamera dadah. Istriku saya pulang. Itulah Bapak Ibu ya. Terima kasih.
Semua yang saya sampaikan tak lepas dari tawa canda, mengandung mungkin salah, hilaf dan dosa. Tolong semua yang mendengar ceramah ini maafkan Ustadz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita istighfar sama-sama dan kita tutup dengan doa sama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina rabbirhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidna wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal ni'mata was sihhata was salamata wal barakah wat tawfiq wal hidayah waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabal rizqa minal halalan tayyiban mubarakan wasi'a khususan li ahlina wa li ahli hadhil jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya